Netizen Malaysia makin panas dan makin iri melihat Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk netizen Malaysia yang akhir-akhir ini sepertinya sudah mulai merasakan keresahan terhadap prestasi yang dibuat oleh anak-anak timnas, yang mana berbanding terbalik dengan timnas mereka, yaitu Malaysia. Di saat Indonesia sudah mengalahkan Arab Saudi, sedangkan Malaysia belum juga bisa mengalahkan India. Nah, ini juga menjadi polemik tersendiri di PSSI-nya Malaysia. Kita tahu banyak sekali pundit-pundit luar negeri, khususnya Malaysia, yang mengomentari FAM mereka atau Football Association Malaysia, atau kita bisa bilang PSSI-nya Malaysia, yang mana kurang memberikan kontribusi layaknya PSSI Indonesia, guys. Memang kita ketahui banyak sekali komentar-komentar negatif dan komentar miring daripada rakyat Malaysia mengenai PSSI mereka, yang mana belum bisa mengangkat marwah daripada timnas Malaysia ini, guys. Yang mana belum bisa memberikan prestasi cemerlang layaknya Indonesia yang sudah masuk ke round 3 dan bahkan bisa mengalahkan timnas Arab, guys. Yang mana sama sekali belum bisa dilakukan oleh timnas Malaysia. Wajar jika netizen Malaysia, rakyat Malaysia itu merasakan iri dan semakin panas dengan melihat Indonesia, karena kita adalah serumpun, tetapi timnas Malaysia semakin tertinggal dengan negara serumpunnya, guys. Ya, kita memahamilah itu. Kita juga merasakan hal yang sama dengan fans-fans Malaysia saat itu. Saat Indonesia pernah juga terpuruk ya hingga sampai peringkat 190-an. Dan di saat itu Malaysia sedang jaya-jayanya, kita juga panas dan iri terhadap negara mereka, yang mana perkembangan sepak bola mereka itu cukup pesat, sedangkan Indonesia masih jalan di tempat. Jadi di sini pengamat luar negeri itu aja sampai bangga gitu ya. Meskipun mereka bukan fans Indonesia, meskipun warga negara mereka adalah Malaysia, tetapi satu yang patut kita apresiasi daripada fans-fans Malaysia ini adalah mereka lebih dewasa. Kenapa aku bisa bilang lebih dewasa? Sekarang fans Malaysia lebih dewasa untuk mengakui bahwasanya Indonesia memang lagi berada di dalam tren positif, bahwasanya Indonesia memang lagi bagus-bagusnya, guys. Biasanya kan kita ketahui lah, jika udah ketemu fans Indonesia, fans Malaysia pasti saling memberikan komentar-komentar negatif, guys. Tetapi kali ini fans Malaysia ini nampak lebih dewasa, bahkan pundit Malaysia juga terang-terangan mengatakan bahwasanya bangga memiliki melihat apa yang dicapai oleh timnas Indonesia yang mampu bersaing di level Asia untuk membawa nama ASEAN, guys. Kita tahulah ASEAN hanya diwakilkan oleh Indonesia seorang. Sebelumnya juga Thailand, sebelumnya juga dengan Vietnam, guys. Oke, jadi di sini ada yang cukup menarik ya. Kalau orang luar negeri itu tuh bangga ngelihat Sintayong dengan hasil-hasilnya, bahkan memuji racikan daripada Coach Sintayong dalam menukangi timnas Indonesia ini, guys. Berbanding terbalik dengan beberapa pengamat sepak bola di Indonesia yang malah pengen STY itu out. Nah, ini kan jadi agak aneh gitu ya kan. Memang kayak gitu sih. Polemik yang paling sering terjadi adalah ketika orang luar sering memuji kita, malah orang dalam yang selalu memaki kita, guys. Ketika orang luar bangga kepada kita, malah orang dalam yang nggak bangga sama kita. Itu sering terjadi, bukan hanya terjadi dalam dunia sepak bola, guys. Yakinlah, di dalam dunia kehidupan nyata sekalipun, dalam kerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, yakinlah orang-orang yang terjauh malah lebih mensupport kita dan lebih bisa mengapresiasi kita, guys. Sering sekali terjadi. Cobalah kalian bayangkan, kalau kalian ini buat konten, ya kan, orang terdekat itu tidak terlalu excited untuk nonton video kalian. Tapi orang-orang yang nggak kenal kita, itu malah lebih excited nonton kita, guys. Itu memang sering terjadi gitu kan. Contoh nih kayak kalian yang nonton video aku ini. Aku nggak kenal nih kalian ini siapa, dan kalian juga mungkin nggak akan kenal aku gitu kan. Tetapi kayak mungkin orang-orang terdekat aku yang aku kenal, dia kenal aku juga, mungkin dia nggak akan nonton ini gitu. Nah, itulah mungkin juga gambarannya tentang Coach Sintayong ini ya. Tapi ya itu beda konteks lah, beda konteks. Tapi sedikit gambaran ya kan. Yang mana pengamat luar negeri memuji daripada kinerja Coach Sintayong, malah pengamat dalam negeri banyak yang bilang untuk Coach Sintayong out. Oke. Yang kedua, kita udah tahu lah, padahal Indonesia sudah pernah diskors sama FIFA sekitar 1 tahun di tahun 2015.
Ya, netizen Malaysia wajar lah ya merasa kesel gitu kan. Ya, ini Indonesia aja dari start aja udah kalah sama kita. Kita nggak pernah diskor loh. Indonesia pernah diskor, tapi kok mereka bisa lebih berkembang daripada kita. Nah, ini yang mungkin disesalkan Malaysia. Disesalkan fans-fans sepak bola Malaysia yang menganggap Indonesia ini bisa berubah drastis. Kenapa kita nggak bisa gitu? Padahal Indonesia sempat terpuruk dari segi ranking, guys. Tapi perlahan Indonesia malah membaik, bahkan melampaui ranking daripada Malaysia dan pencapaian Malaysia. Dan indikatornya adalah, penyebabnya adalah satu kata mereka, yaitu Pak Erick Thohir. Mereka bilang juga beruntung Indonesia memiliki sekelas Pak Erick Thohir, guys. Wajar ya jika Pak Erick Thohir memang sebagai salah satu penyebab majunya timnas Indonesia, guys. Karena memang beliau betul mati-matian membela timnas, betul-betul membuat proyek yang betul-betul terstruktur dan punya visioner yang luar biasa. Maka dari itu Pak Erick Thohir layaklah untuk kita sematkan sebagai orang yang paling berjasa dalam sepak bola, dalam kemajuan sepak bola timnas Indonesia, guys. Bahkan pundit luar juga mengatakan pengen mendapatkan ketua umum PSSI seperti Pak Erick Thohir, dan itu katanya ada di jiwanya pemilik atau daripada owner JDT, Johor Darul Takzim, yang mana sekufu lah, hampir mirip dengan Pak Erick Thohir dari segi power, dari segi relasi, dari segi visinya juga. Itu mirip nih orang dua. Maka dari itu banyak fans-fans Malaysia yang menginginkan beliau lah untuk dijadikan ketua umum PSSI-nya Malaysia, guys. Jadi bahkan orang Indonesia, orang Malaysia sekalipun bangga ya dengan Pak Erick Thohir dan pengen punya PSSI kayak Pak Erick Thohir, seperti itu, guys. Nah, jadi mereka juga memuji PSSI yang mana saat ini betul-betul lebih profesional, guys. Kita tahu kita sempat dalam masa kelam PSSI kita, tapi kali ini PSSI kita sudah berbenah, dimulai dari pondasinya Pak Iwan Bule. Kalau nggak ada Pak Iwan Bule juga kita nggak akan bisa berada di titik ini. Jadi selain daripada kita mengapresiasi Pak Erick Thohir, kita juga jangan pernah lupa daripada hasil usaha atau kontribusi daripada Pak Iwan Bule yang betul-betul dari awal untuk membuat pondasi timnas Indonesia kemudian dimatangkan oleh Pak Erick Thohir, guys. Ingat, Coach Sintayong berasal juga dari Pak Iwan Bule, dan Pak Erick Thohir memberikan suntikan yang luar biasa kepada Pak Sintayong. Oh, Pak Sintayong ya kan. Oke, jadi netizen Malaysia tuh kayak merasa PSSI Indonesia itu benar-benar terstruktur dan emang pengen memajukan timnas Indonesia. Mungkin inilah yang sering terjadi polemik di Malaysia. Mungkin netizen Malaysia beranggapan PSSI-nya Malaysia atau FAM itu kurang serius, ataupun mungkin tidak terlalu maksimal lah kontribusinya yang mereka anggap gitu ya. Sehingga mereka sering sekali ingin mengganti ketua PSSI mereka. Dan itu wajar ya. Wajar ya, kita juga dulu pengen ketika beberapa tahun sebelumnya, sebelum dipegang Pak Erick Thohir dan Pak Iwan Bule, kita juga teriak misalnya ketua PSSI siapa gitu, kita bilang out selalu gitu. Namanya juga kita selaku pecinta pasti pengen yang terbaik gitu ya kan. Tapi ingat, proses jangan pernah dilupakan, guys. Tanpa proses, hasil pun juga akan nothing ya. Baru yang terakhir yang sangat disukai Malaysia dan bisa dibilang sangat iri daripada fans Malaysia kepada timnas Indonesia adalah pemain diasporanya. Pemain diaspora daripada Indonesia itu betul-betul totalitas membela negara Indonesia, tidak memandang dia itu bahwasanya dia pemain diaspora atau pemain naturalisasi dan sebagainya, yang mana mereka betul-betul berjuang untuk lambang Garuda di dada, guys. Itu yang mungkin netizen Malaysia sangat apresiasi dan ingin punya pemain seperti itu, guys. Kita lihat mereka juga sangat iri melihat bahwasanya timnas Indonesia bisa menyanyi lagu Indonesia Raya, pemain diasporanya dengan lantang, dengan hafal ya, dengan semangat dan menghayatinya. Dan itu yang mungkin belum bisa mereka temukan di pemain-pemain diaspora atau naturalisasi mereka, guys. Oke, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang fans Malaysia yang makin iri terhadap timnas karena semakin tertinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.